Hai, assalamualaikum, ketemu lagi di channel resep Kulo. Hari ini aku mau bikin ide jualan cuma 3 bahan aja, dan kalian bisa jual di rumah atau dititipkan di kantin sekolah. Pertama, siapkan roti tawar. Nah, satu bungkus ini harganya 8.000, untuk isinya 20 lembar roti tawar. Jadi kalau dijual 2.000-an bisa jadi 40.000. Kemudian ini kita pisah-pisahkan roti tawarnya, karena ini tadi ketumpuk jadi pada menempel seperti ini. Lalu olesi margarin di bagian atasnya. Kalian juga bisa pakai merek roti apa aja, yang penting rotinya itu lembut, tidak yang keras. Yang diolesin margarin bagian atasnya aja. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama ke roti-roti selanjutnya ya. Lalu untuk toppingnya di sini aku pakai meses rainbow. Untuk mesesnya kalian bisa pakai yang warna apa aja, semakin menarik, semakin banyak peminatnya. Kalau di sini aku cuma pakai meses rainbow dan warna coklat aja. Kebetulan stok di toko bahan kuenya adanya yang ini aja. Jadi aku pakai yang ada di stok bahan kue. Nah, kemudian ini kita siap di oven. Ini ovennya selama 5 menit aja di suhu 150 derajat supaya mesesnya itu nempel di roti. Jadi nanti pas dikemas mesesnya tidak pada jatuh. Nah, setelah 5 menit kemudian biarkan dingin baru dikemas. Buat kalian yang gak punya oven, bisa banget dipanggang di teflon. Gunakan api kecil kemudian panggang selama 2 menit. Nah, ini dia hasilnya. Untuk manggang di teflon jangan lama-lama ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika kira-kira mesesnya sudah lembut, sudah menempel, berarti siap diangkat. Nah, seperti ini mesesnya udah nempel di roti. Jadi nanti pas dikemas mesesnya tidak jatuh-jatuh. Setelah dingin, kemudian ini aku masukkan ke dalam plastik OPP ukuran 11x11 atau bisa pakai ukuran 12x12. Kalau dititipkan di warung, ini bisa tahan sampai 3 hari. Usahakan kalian cari rotinya yang expirednya masih lama ya. Nah, untuk roti yang seperti ini, yang tadi aku beli, itu expirednya sampai 1 minggu. Kalau roti seperti sari roti, itu expirednya 4 hari. Jadi, kalian belinya harus lihat tanggal expired di kemasan rotinya ya, supaya pas dititipkan tidak gampang berjamur. Nah, supaya makin menarik, di sini kemasannya aku kasih stiker. Nah, kalau kayak gini kan lebih cantik ya, jadi anak-anak tuh pasti suka. Ini dia hasil yang sebagian udah aku kemas dan sebagian lagi menyusul ya. Nah, buat kalian yang mau nyoba-nyoba jualan juga, ini bisa dijual dengan harga 2.000 satuannya. Kalau dititipkan di kantin sekolah bisa dijual dengan harga 1.800 atau 1.500. Jadi nanti di kantinnya dijual 2.000 dan di kalian dapatnya 1.500 atau 1.800. Nah, gimana, gampang banget kan? Semoga resep ide jualannya menginspirasi para bunda-bunda yang mau nyoba-nyoba buat ide jualan sambil momong anak di rumah, atau buat kakak-kakak yang lagi mau cari uang jajan tambahan, bisa banget nih nyoba-nyoba jualan seperti ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di resep ide jualan selanjutnya. Jangan remehin jualan receh yang satu ini. Bukalapak depan rumah aja bisa hasilin omset ratusan ribu per hari loh, walaupun dengan alat seadanya. Kali ini aku mau berbagi resep yang simple banget dan disukai banyak orang. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau cari resep ide jualan. Untuk bahannya di sini aku pakai roti tawar. Ukuran roti tawarnya itu yang kecil, satu bungkusnya ini harganya 10.000, isinya 16, lalu dipotong jadi 2. Kemudian tusuk menggunakan tusuk sate atau bisa juga pakai tusukan cilok. Cuman kalau tusukan cilok itu terlalu pendek ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kemudian ini bahannya tepung terigu campur dengan air. Ini dikira-kira aja ya bun ya. Ini aku pakai sekitar 5 sendok makan. Campur air sampai encer, jangan kental, encer aja. Lalu celupkan roti ke bahan basah, kemudian ke tepung panir atau tepung roti.
Kalau mau buat ide jualan, bisa banget teman-teman bikin malam, kemudian simpen di kulkas dan besoknya baru digoreng. Itu bisa banget ya bun ya. Nah, seperti ini lakukan hingga selesai. Nah, ini sebagian yang udah dikasih tepung panir. Lanjut kita goreng di minyak panas. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Pokoknya ini digoreng sampai kering, jadi adonannya itu nggak basah. Setelah matang merata, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, misalkan teman-teman mau dititipin di warung atau di kantin-kantin sekolah, bisa banget dikemas seperti ini. Tapi kalau mau dijual di rumah, bisa digoreng dadakan aja, jadi jajanannya itu tetap hangat. Untuk harga jualnya itu satunya Rp1.000 aja. Ini teman-teman bisa dapat untung 2 kali lipat, karena roti 16 dibagi 2. Jadinya lumayan banyak ya. Ini rasanya tuh enak banget teman-teman, makan satu aja nggak cukup. Jadi teman-teman bisa cobain jualan ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Resep baru buat tambahan menu bakulan teman-teman di rumah, dan resep kali ini itu yang lagi viral banget. Menurut aku ini layak jual karena rasanya enak, bentuknya juga mewah. Nah, kali ini aku akan share resepnya yang pakai bahan-bahan simple aja karena kita mau jual 2000-an. Yuk langsung ke resepnya. Oke, pertama kita haluskan 500 gram kentang yang sudah dikukus dan 3 butir telur rebus. Tapi ini nggak perlu sampai halus ya, sampai bergerindil aja. Nah, kira-kira seperti ini teksturnya, nggak sampai halus banget. Lanjut, kemudian tambahkan 100 gram mayones. Untuk mereknya bebas ya. Kemudian 3 buah sosis yang udah digoreng, 1 buah wortel, dan 2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong. Ini masukin semua, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk rotinya di sini aku pakai yang roti tawar seperti ini. Ini harganya 5.000, isinya 20. Ini aku beli di pasar ya. Untuk roti tawarnya ini gak terlalu besar. Kemudian isi adonan di atas roti tawar secukupnya aja. Berarti satu adonan ini bisa untuk 20 lembar roti tawar, atau nanti jadinya sekitar 10 pasang ya. Setelah merata, kemudian ditimpa dengan roti tawar lagi, sedikit ditekan supaya menempel. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Nah, ternyata tadi rotinya ada yang sobek, jadi aku cuman pakai sebelah aja seperti ini. Lanjut, ini 80 gram tepung bumbu serbaguna dan 2 sendok makan tepung terigu. Campur dengan 200 ml air. Untuk airnya masukkan secara bertahap supaya tidak bergerindil. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini sisihkan dulu ya. Siapkan 250 gram tepung panir atau tepung roti.
Lalu celupkan roti ke adonan basah ini sebentar aja supaya nggak terlalu meresap, jadi rotinya nggak terlalu basah banget. Kemudian lumuri dengan tepung panir, ini sedikit ditekan-tekan supaya tepung panirnya nempel. Lalu goreng di minyak panas sampai matang. Ini tadi karena wajannya terlalu kecil, jadi aku pindahin ke wajan yang lebih besar. Setelah bagian bawah kuning kecoklatan, bisa dibalik. Untuk baliknya secara perlahan ya. Kalau misalkan wajannya kecil, bisa goreng dua-dua aja. Setelah matang merata dan kering, ini bisa angkat lalu tiriskan. Kalau misalkan rotinya masih basah, berarti belum matang ya. Jadi nanti pas dipotong itu tidak ambiar. Kemudian ini kita mau potong jadi dua dulu. Untuk bentuknya bebas ya, tapi di sini aku mau bentuk jadi segitiga. Untuk bagian dalamnya seperti ini tuh lumer banget dan rasanya juga enak banget. Kemudian karena mau dijual 2000, ini aku mau potong jadi 4. Tapi misalkan mau dijual 1500 juga bisa sih. Karena ini satu resep berarti jadi lumayan banyak. Jadi untuk hasilnya satu resep ini bisa jadi 38 potong. Tapi tadi kalau misalkan roti yang satunya nggak sobek, jadi bisa jadi sekitar 40 potong ya. Nah seperti ini. Untuk kemasannya di sini aku mau pakai mika, dan mikanya ini ukuran A6. Sebagai pelengkap kita tambahkan saus sambal. Udah jadi, selamat mencoba.